Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan penggolongan obat dalam farmasi. Oke teman-teman, mohon disimak. Kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, saya Devi Aulia dengan NIM 030. Perkenalkan, nama saya Serliana dengan NIM 066. Saya Arini Ulfamuada, NIM akhir 086. Pertama, penggolongan obat berdasarkan daya kerja, di mana terdiri dari 2 golongan. Yang pertama, efek farmakodinamik. Efek farmakodinamik itu ada 2. Yang pertama, farmakodinamik dan juga kemoterapi, di mana farmakodinamik itu sendiri adalah obat-obat yang bekerja mempengaruhi fisiologis tubuh, contohnya seperti vitamin dan juga hormon. Kedua, yaitu kemoterapi, obat-obatan yang bekerja secara kimia untuk membasmi parasit atau bibit penyakit yang mempunyai daya kerja kombinasi. Selanjutnya, efek farmakologi. Selanjutnya, pertama, ada asringan, di mana obat ini bekerja dengan cara mencuatkan atau mengecilkan jaringan pada selaput lendir. Contoh obatnya adalah tanin atau bismut subsalisilat. Yang kedua, ada absorben, di mana saat ini mampu menyerap gas, toksin, dan juga bakteri. Contoh obatnya ada pektin yang bekerja untuk menyerap racun pada sistem pencernaan. Yang ketiga, ada analeptik, di mana obat ini menstimulasi sistem saraf pusat. Contohnya adalah kafein yang bekerja untuk merangsang sistem saraf pusat untuk meningkatkan kewaspadaan. Yang keempat, ada analgetik dan antipiretik, di mana analgetik itu dia mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, sedangkan untuk antipiretik itu dia yang menurunkan suhu tubuh. Contoh obatnya adalah paracetamol yang dapat berperan sebagai analgetik maupun antipiretik. Kelima, ada antasida, obat yang bekerja untuk mengurangi keasaman pada lambung. Antasida mengandung aluminium hidroksida dan juga magnesium hidroksida. Keenam, ada analgetik narkotik. Obat ini memiliki efek analgetik yang besar, contohnya seperti morfin. Kedelapan, ada antelmintik, di mana obat ini bekerja untuk membunuh cacing, misalnya pirantel pamuat, yang digunakan untuk mengatasi infeksi cacing usus. Yang kesembilan, ada anti-amuba, di mana obat ini bekerja untuk membasmi amuba, contohnya seperti emetin HCl. Yang 10, ada antibiotik, di mana obat ini bekerja untuk membunuh bakteri atau menghentikan pertumbuhan pada bakteri. Contoh obatnya ada makrolida, penisilin, tetrasiklin. Yang ke-11, ada antimalaria. Contoh obatnya ada artemisinin dan derivatifnya seperti artesunat, yang bekerja dengan cara merusak struktur sel parasit malaria, membunuhnya dalam tubuh manusia. Yang ke-12, ada antidiabetik. Contoh obatnya adalah glibenclamid yang bekerja untuk merangsang pankreas untuk melepaskan insulin sehingga dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Yang ke-13, ada antikoagulan. Contoh obatnya adalah warfarin yang bekerja dengan menghambat pembentukan faktor-faktor pembekuan darah sehingga pembentukan bekuan darah yang berpotensi menyebabkan serangan jantung atau stroke tidak terjadi. Yang ke-14, ada anti-vomiting, contohnya seperti ondansetron, yang bekerja dengan cara menghambat reseptor serotonin di otak, sehingga dapat mencegah terjadinya muntah. Yang ke-15, ada antihistamin, contohnya seperti cetirizine, di mana obat ini bekerja dengan cara mengurangi gejala alergi dengan cara menghambat histamin untuk tidak berikatan dengan reseptornya, sehingga hal tersebut dapat mengurangi gejala yang ditimbulkan pada suatu penyakit. Ke-16, ada antiseptik, contohnya seperti betadine, di mana obat ini bekerja dengan cara membunuh atau mencegah pertumbuhan bakteri pada kulit, membantu mencegah infeksi pada luka atau sayatan. Ke-17, ada antirematik, contohnya seperti ibuprofen yang bekerja dengan cara mengurangi peradangan dan nyeri pada kondisi seperti artritis atau cedera otot. Obat tradisional.
Yang pertama, jamu. Penandaan jamu menggunakan logo berupa ranting daun hijau dalam lingkaran. Hal ini bertujuan untuk membedakan jamu dari jenis obat tradisional lainnya, serta memberikan indikasi kepada konsumen bahwa produk ini adalah bagian dari obat tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat. Yang kedua, herbal terstandar produk ditandai dengan logo berupa jari-jari daun dalam lingkaran. Logo ini menandakan bahwa produk tersebut merupakan sediaan obat dari bahan alam yang telah melewati uji praklinik dengan hasil yang menunjukkan keamanan dan khasiatnya. Namun, produk ini belum dapat diiklankan sebagai obat karena belum melalui uji klinis. Yang ketiga, fitofarmaka. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Jadi, telah terstandarisasi, logo fitofarmaka ditandai juga berupa jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah atau pembungkus atau brosur. Keempat, racikan. Racikan adalah suatu usaha peracikan, pencampuran, atau pengolahan bahan obat tradisional dalam bentuk rajangan, serbuk, cairan, bilis, tapel, atau parem dengan skala kecil, dijual di suatu tempat tanpa penandaan dan tanpa merek dagang. Yang kelima, obat tradisional. Lisensi adalah obat tradisional asing yang diproduksi oleh suatu industri obat tradisional atas persetujuan dari perusahaan yang bersangkutan dengan memakai merek dan nama dagang perusahaan tersebut. Yang keenam, bilis. Bilis adalah obat tradisional dalam bentuk padat atau pasta yang digunakan dengan cara mencolekkan pada dahi. Yang ketujuh, parem. Parem adalah obat tradisional dalam bentuk padat, pasta atau bubur yang digunakan dengan cerah melumurkan pada kaki dan tangan atau pada bagian tubuh lainnya. Yang kedelapan, tapel. Tapel adalah obat tradisional dalam bentuk padat, pasta atau bubur yang digunakan dengan cara melumurkan pada seluruh permukaan perut. Yang kesembilan, sediaan galenik. Sediaan galenik adalah ekstraksi bahan atau campuran bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan. Yang kesepuluh, bahan tambahan adalah zat yang tidak berkhasiat sebagai obat yang ditambahkan pada obat tradisional untuk meningkatkan mutu, termasuk mengawetkan, memberi warna, mengendapkan rasa dan bau, serta memantapkan warna, rasa, bau, ataupun konsistensi. Untuk penggolongan obat berdasarkan efeknya terbagi dua, sistemik dan lokal. Sistemik merujuk pada zat aktif yang setelah administrasi masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Ini memungkinkan zat aktif obat untuk mempengaruhi organ dan jaringan yang jauh dari lokasi pemberian. Contohnya aspirin, paracetamol, ibuprofen golongan analgesik, amoksisilin golongan antibiotik, metformin golongan hipolikemik, dan prednison golongan kortikosteroid. Kemudian obat lokal. Obat lokal ini bekerja hanya pada area di mana mereka diberikan. Mereka tidak secara signifikan diserap ke dalam aliran darah dan efeknya itu terbatas pada bagian yang diperlakukan. Untuk penggolongan obat berdasarkan asalnya, ada alamiah dan sintetik. Obat alami itu berasal dari sumber-sumber alam seperti tumbuhan, hewan, atau mineral. Nah, ini mencakup obat-obatan yang diambil dari tumbuhan. Contohnya, morfin dari opium poppy, hewan
seperti insulin dari hewan atau mineral, contohnya mineral yang digunakan dalam produk-produk topikal. Kemudian sintetik. Obat sintetik itu dibuat dalam laboratorium melalui reaksi kimia. Mereka dibuat dari bahan kimia buatan manusia. Paracetamol disintesis secara kimia. Omeprazol untuk gangguan pencernaan, simvastatin untuk kolesterol, ibuprofen dibuat secara sintetik, metformin diproduksi secara sintetik untuk diabetes.